Indonesia dalam digital transformasi, khususnya sebagai chair dari ASEAN di tahun 2023. Dengan adanya pandemi tersebut, Bapak Ibu sekalian, kita menyadari sepenuhnya mengenai peran penting dari digitalisasi, khususnya teknologi digital dalam mendukung program kesehatan masyarakat. ITU, International Telecommunication Union, sudah menyampaikan bahwa dalam jangka menengah, negara-negara dengan infrastruktur dan konektivitas yang teratas di bidang ICT dapat memitigasi hingga setengah dari dampak negatif pandemi pada ekonomi suatu negara. Di tahun 2022 berdasarkan data, ekonomi digital di kawasan ASEAN saat ini telah membuat 20-25 juta seller atau pedagang masuk dan bertransaksi di platform e-commerce. Ada 6-7 juta restoran dari yang skala kecil hingga menengah masuk di dalam platform pengiriman makanan. Kalau di Indonesia ada Grab atau Gojek, GoFood dan lain sebagainya. Ada 160.000 pekerja langsung dan 30 juta pekerja tidak langsung tercipta di sektor ekonomi digital dan menyumbang penetrasi sebesar 5-10% terhadap produk domestik bruto di Asia Tenggara. Jadi ekonomi digital ini pasca Covid menjadi salah satu pemeran utama dalam memulihkan ekonomi di berbagai negara, termasuk di negara-negara anggota ASEAN. Secara khusus Bapak Ibu sekalian, ekonomi digital di ASEAN pun akan tumbuh setiap tahunnya sebesar 6% dan akan mencapai $1 triliun US pada tahun 2030. Jadi 5 tahun lagi, 6 tahun lagi akan mencapai $1 triliun berdasarkan informasi dari Google, Temasek dan Bain tahun 2021. Di kawasan ASEAN pula saat ini sudah ada pengguna internet sebanyak 400 juta pengguna. Dan itu data tahun 2020 dan 100 juta diantaranya, jadi dari 400 itu 100 jutanya itu baru terkonek di internet dalam 3 tahun terakhir. Jadi dari 2022, 21 dan 20. Itu ada 100 juta pengguna sendiri yang masuk ke ekosistem pengguna internet. Dan juga populasi di kawasan ASEAN yang memahami atau mempunyai pemahaman terkait dengan teknologi berkembang di sektor e-commerce saat ini ada menghasilkan $130 miliar Amerika di tahun 2022 dan ASEAN diproyeksikan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi salah satu area regional yang mempunyai pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia. Jadi kita di ASEAN ini suatu region yang diprediksi menjadi salah satu area di mana ekonomi digital akan menjadi berkembang sangat cepat. Tentu saja kita di ASEAN merupakan negara yang penduduknya paling banyak, sehingga otomatis kita akan berperan penting di dalam perkembangan digital ekonomi tersebut. Dan saat ini berdasarkan data ada sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN itu disumbang oleh Indonesia, sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, menambah nilai tambah, dan mendorong agenda akselerasi transformasi digital nasional oleh pemerintah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan transformasi digital ini, pemerintah Indonesia menyadari bahwa di tengah manfaat dan peluang tadi yang sudah dihasilkan banyak seller bergabung, banyak restoran dan lain sebagainya, juga terdapat tantangan dari proses transformasi digital yang cepat tadi, yang kita sebut dengan digital paradox, yang mencakup isu-isu seperti inklusivitasnya bagaimana, aksesibilitasnya, keberlanjutan, yang kita khawatirkan nantinya dapat memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat maupun yang mempunyai kapasitas maupun sumber daya yang bisa memanfaatkan teknologi digital dengan yang tidak bisa memilikinya. Jadi kalau di ITU, di
International Telecommunication Union itu dibilang ada proyeknya namanya No One Left Behind. Jadi kita tidak ingin ada orang-orang yang tertinggal dari proses transformasi digital tersebut. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses pada infrastruktur digital, biaya layanan internet yang tidak terjangkau bagi sebagian kelompok masyarakat, dan juga kemampuan atau keterampilan yang minim dalam memanfaatkan teknologi digital juga menjadi salah satu penyebab mengapa kita khawatirkan akan munculnya digital paradoks tadi, Bapak Ibu sekalian. Jika digital paradoks itu tidak dapat diatasi, kondisi tersebut dapat berpotensi untuk menghasilkan pemulihan ekonomi yang tidak merata atau K-shaped recovery di berbagai sektor, baik di sektor industri, sektor dan kesehatan, ekonomi, dan juga bagi masyarakat-masyarakat yang tidak terjangkau internet tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai pemulihan ekonomi melalui transformasi digital, melalui digital ekonomi tadi, dibutuhkan pendekatan yang secara menyeluruh untuk memastikan bahwa manfaat dari digitalisasi tadi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, kami memandang perlu transformasi digital yang dilaksanakan ini, khususnya di Indonesia, perlu digalakan dengan secara inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Yang disebut inklusif di sini Bapak Ibu sekalian adalah kita harapkan seluruh masyarakat dapat mengakses infrastruktur dan ruang digital secara merata dan aman. Jadi ada dua, merata dan aman. Aspek ini tidak hanya memperhatikan kesenjangan spasial antar wilayah, tapi juga memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, juga dapat mengakses infrastruktur dan ruang digital secara merata dan aman tadi. Prinsip yang kedua, memberdayakan, artinya kita harapkan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tidak hanya buka internet segala macam, tapi juga dapat memanfaatkannya secara produktif, sekaligus dapat menciptakan nilai tambah dari pemanfaatannya. Jadi dia bisa berjualan misalnya di platform ekonomi digital dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkelanjutan, artinya masyarakat diharapkan mampu untuk memanfaatkan teknologi digital secara berkelanjutan, secara kontinu, dan transformasi digital ini dapat mendukung pemenuhan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh PBB, dan Indonesia juga berperan penting di dalamnya. Next slide. Prinsip tadi Bapak Ibu sekalian, inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan, ini dibawa oleh kami di Kominfo ke berbagai forum internasional. Di tahun 2022 kemarin, pada saat Indonesia menjadi ketua G20, kami juga membawa 3 prinsip tadi di forum khususnya di Digital Economy Working Group Meeting yang di-chair oleh Kominfo, oleh Sekjen Kominfo. Dan di tahun 2023, saat ini Indonesia dipercaya menjadi keketuaan ASEAN, memegang ketua ASEAN 2023. Ini menjadi momentum dan menjadi peluang Indonesia untuk dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan tadi di kawasan ASEAN dengan mengangkat tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Indonesia akan menunjukkan keyakinan terhadap potensi kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menjadi motor penggerak bagi kemajuan dan inovasi di ASEAN, termasuk mendorong inovasi, kewirausahaan digital, peningkatan literasi digital, dan perluasan akses teknologi digital. Di dalam keketuaan ASEAN ini pula Bapak Ibu sekalian, Indonesia menyampaikan banyak yang disebut namanya priority deliverables di 3 sektor, di sektor Polhukam, di sektor ekonomi, dan di sektor sosial budaya. Kementerian Kominfo sendiri Bapak Ibu sekalian, di tahun 2003 ini terkait dengan priority deliverables, kami mengampu 3 priority deliverables. 2 priority deliverables di bidang ekonomi, makanya disebut priority economic deliverables.
di mana itu berasal dalam Digital Senior Official Meeting dan Digital Ministerial Meeting atau ADJ-Min. Ada 2 economic deliverables yang kita ampu di Kominfo, dan ada 1 priority deliverables di bidang sosial budaya, yaitu di sektor informasi. Di sektor ekonomi ada 2 itu adalah yang pertama ASEAN Framework on Logistic for Digital Economy Supply Chain in Rural Areas. Jadi bagaimana kita akan membuat framework untuk logistik di daerah-daerah rural. Yang kedua adalah Regulatory Pilot Space to Facilitate Cross-Border Data Flow to Enable Self-Driving Car in ASEAN. Jadi ini kita sebenarnya fokusnya di bagaimana kita bisa mempertukarkan data lintas batas di ASEAN dengan mengambil contoh self-driving car atau automatic driving vehicles. Yang untuk proyek yang pertama, yang ASEAN Framework on Logistic, itu kita ingin meningkatkan daya saing UMKM di daerah rural melalui penyebaran TI serta pencerpatan transformasi ekonomi digital untuk meningkatkan manajemen rantai pasok cerdas atau intelligence supply chain. Sehingga dari proyek ini yang pertama tadi diharapkan kita nanti mempunyai peta hambatan dari bagaimana kebutuhan aliran data digital lintas batas untuk rantai pasok di ekonomi digital ASEAN. Sementara yang proyek yang kedua yang terkait dengan cross border data flow di perbatasan tadi, itu adalah untuk memetakan juga hambatan aliran data lintas batas di perbatasan Indonesia dan negara ASEAN lainnya, khususnya untuk operasionalisasi self-driving car. Sehingga nantinya kita bisa menyiapkan interoperabilitas penggunaan data lintas batas tadi. Terkait dengan informasi, yang satu priority deliverables di ASEAN 2023 adalah kita ingin mempunyai suatu guideline terkait untuk untuk meminimalisir dampak dari berita palsu dan disinformasi media. Yaitu kita membuat guideline development on management of government information for combating fake news and disinformation in the media. Jadi nanti kita akan punya satu guideline Bapak Ibu sekalian yang bisa diterapkan di seluruh negara ASEAN untuk bisa meminimalisir dampak dari berita palsu, hoax, dan misinformasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bersamaan dengan tanggung jawab tadi yang besar dalam peran strategis dalam keketuaan ASEAN 2023 khususnya di sektor Kominfo, Indonesia juga terus berkomitmen untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan regional, transformasi ekonomi digital, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kami yakin kolaborasi dan sinergi dari seluruh anggota ASEAN serta dukungan dari kita semua pada keketuaan Indonesia akan membantu memperkuat peran ASEAN sebagai motor pertumbuhan ekonomi global dan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.